Di balik wajah-wajah besar di Kabinet Indonesia, ada kisah menarik yang jarang disorot. Kisah orang-orang biasa yang awalnya hanya relawan, pendukung, atau aktivis. Namun, berkat loyalitas, kerja keras, dan kedekatan politik mereka kini duduk di jabatan strategis negara. Fenomena ini terlihat jelas sejak era Presiden Joko Widodo dan kini berlanjut di pemerintahan Prabowo Subianto. Mari kita mulai dari masa pemerintahan Joko Widodo. Sosok yang dikenal dekat dengan relawan dan akar rumput ini banyak memberi ruang kepada pendukung setianya untuk berperan di pemerintahan. Sebut saja Budi Ari Setiadi, Ketua Umum Relawan Projo. Awalnya ia hanyalah aktivis dan politikus lokal, namun kesetiaannya pada Jokowi membawanya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika pada tahun ke-2023. Ada juga Abdi Negara, gitaris grup band Slang, dari menciptakan lagu Salam Dua Jari untuk kampanye Jokowi. Kini ia dipercaya menjadi Komisaris Telkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi terbesar milik negara. Lalu Paiman Raharjo, Rektor dan Ketua Organisasi Relawan Sedulur Jokowi, yang akhirnya dilantik sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tak ketinggalan. Dia Kartika Rini, pendiri jaringan relawan media sosial Jasmev, kini menjabat Komisaris Jasa Raharja. Ada juga Eko Sulistyo, mantan Ketua KPU Solo dan orang dekat Jokowi sejak masa wali kota, yang kini menjabat Komisaris PLN. Dan tentu saja, Fagro Ratna, juru bicara Presiden yang dulu aktif sebagai pegiat demokrasi, kini juga duduk di jajaran Komisaris BUMN. Semua nama ini menggambarkan bagaimana Jokowi membangun lingkar kekuasaan yang berawal dari relawan, bukan dari elit lama. Fenomena serupa juga mulai terlihat di pemerintahan Prabowo Subianto. Setelah memenangkan Pilpres 2024, beberapa pendukung dan relawannya ikut mendapat posisi penting. Sebut saja Grace Natali, pendiri PSI, dan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, yang kini menjabat Komisaris Mind ID Holding, tambang raksasa milik negara. Fauzi Baadila, aktor sekaligus politisi Gerindra, kini menjabat Komisaris Pos Indonesia. Ada juga Prabu Revolusi, aktivis muda TKN Prabowo Gibran, yang dipercaya menjadi komisaris independen di Pertamina Kilang Internasional. Bahkan Aminuddin Ma'ruf, ex-staf khusus Presiden Jokowi dan mantan Ketua PBB, kini dipercaya sebagai Wakil Menteri BUMN di Kabinet Prabowo Gibran. Dari berbagai latar belakang musisi, relawan, hingga aktivis muda, mereka semua kini menjadi bagian dari pemerintahan. Fenomena ini menimbulkan dua pandangan. Bagi sebagian orang, ini bentuk penghargaan terhadap loyalitas dan kerja keras para relawan. Namun bagi yang lain, ini juga dianggap sebagai politik balas jasa yang bisa berpotensi menutup ruang meritokrasi. Apapun pandangannya, satu hal jelas, politik Indonesia kini tak lagi sepenuhnya milik kaum elit. Dari relawan hingga komisaris, dari aktivis jalanan hingga wakil menteri, semua bisa naik ke panggung kekuasaan. Dan mungkin suatu hari nanti, giliran Anda berikutnya